Habis ngapain? Musafir. Apaan tuh? Sebentar. Punya cerita. Nemu kafe. Lucu banget, ya ampun. Lucu banget di Bogor ya. Intinya di Bogor. Ngapain? Apanya ngapain? Ngapain di sana? Di kafe? Ngapain? Nanya. Ya, makan lah. Apalagi sama ngopi cantik sih pasti. Siang-siang tuh. Kagak puasa. Ya kagak lah. Kan musafir. Emang masih dihitung musafir segitu? Gak usah ngajak debat ya. Gimana? Musafir itu judulnya aja musafir. Musafir. Orang yang sedang berpergian. Itu aja belum nyampe 80 km. 80 km itu syaratnya musafir, boleh nggak berpuasa. Jakarta ke Bogor jauh. Ada kali itu 80 kali. Nggak usah 80 km, ya 70 ya. Nggak perlu jauh-jauh. Dari mana emang dari situ, ha? Ada di kitab. Ada hadis Nabi apa? Apa? Ada di hadis Nabi. Ya udah, ntar nanya aja tuh sama guru. Paling repot-repot banget. Udah malam, lu nggak usah ngerepotin orang-orang deh. Ini harus YPPA. Apaan lagi ya PPA? Yang pasti aja. Nanya mah yang pasti guru. Udah ngerti kitab, ngerti fikih. Nanya sama Google. Ya, praktis aja nah. Ya, buka di kamar lah. Di kamar aja iya. Ya udah, terus tuh ngomong dari tadi nih biar bobo begini. Kamu juga gak bilang musafir dari Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Aza, gimana? Gini Bu, kita ada pertanyaan nih mumpung Ibu lagi di sini. Buat pertanyaannya saya udah bawa di sini. Sebenarnya tentang kita apa dari nih? tadi debat Ibu masalah tentang musafir. Kalau kata dia musafir itu apa tuh harus jauh banget gitu. Tapi menurut saya dari Jakarta ke Bogor itu udah musafir Bu. Karena kan itu judulnya musafir, itu kan orang pergi. Iya. Jadi ya berarti boleh dong nggak puasa. Itu Bu. Terus jadinya kita mau nanya deh, sebenarnya definisi musafir itu kayak gimana sih Bu? Definisi musafir. Baik. Karena sekarang lagi bulan Ramadan ya. Ibadah yang sangat sakral yaitu puasa. Nah, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan ibadah puasa, begitu kan ya. Termasuk bagaimana kalau kita kondisinya tertentu seperti tadi dikatakan musafir. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu definisi musafir. Nah, musafir dari kata safaro, artinya pergi. Nah, kalau dalam ilmu fiqh itu musafir adalah perjalanan jarak jauh yang ditempuh seseorang sehingga diperbolehkan mengqosor sholat. Nah, harus ada jarak yang ditentukan, tidak sembarang. Di sini misalnya sampai Bogor tadi ya, sampai Bogor harus dihitung dulu berapa jaraknya itu, sudah memenuhi jarak yang diperbolehkan untuk mengqosor sholat atau belum, seperti itu. Nah, sebelum ke sana, sebelum lebih jauh mengenai musafir tadi, ini kan salah satu kondisi yang memang menjadi uzur, menjadi sebab kita bisa mendapatkan keringanan dalam menjalankan ibadah seperti itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah boleh tidak berpuasa? Nah, dalam hadis Nabi disebutkan pernah ada seorang sahabat namanya Hamzah bin Amr al-Aslami. Beliau ini sahabat yang memang rajin berpuasa seperti itu. Tapi pada bulan Ramadan suatu saat membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan menuju Makkah. Nah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasul,
apakah aku harus puasa begitu kan? Kan ibaratnya aku biasanya puasa terus Rasul gitu, sering rajin puasa gitu. Kata Rasul, in syi'ta maka berpuasalah. Nah, kalau kamu memang ingin berpuasa ya silahkan berpuasa. Kalau memang tidak ya silahkan tidak apa-apa seperti itu. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa keringanan untuk tidak berpuasa itu sebuah istilahnya rukhsah ya, sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah memang untuk kondisi tertentu supaya kita bisa tetap menjalankan syariat Islam seperti itu. Bukan berarti kemudian tidak sama-sama syariat Allah ya. Meskipun ada yang puasa full atau tidak puasa dalam perjalanan karena tadi rukhsah, itu statusnya sama gitu. Bukan berarti meskipun nanti kan harus membayar ya, mengganti di hari yang lain, tapi itu kewajibannya adalah mengganti di hari lain. Nah, ini salah satu hikmah bahwa Islam itu tidak mempersulit kita. Islam itu agama yang mudah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah itu menghendaki kemudahan dalam beragama, tidak menghendaki kesulitan. Sebagai arti atau tanda bahwa Allah itu kan Maha Pengasih ya. Nah, sebagai lambang dari itu. Kemudian untuk jarak, tadi kan tidak hanya perjalanan yang jauh. Nanti misalnya sampai Depok, Jakarta ke Depok, tidak puasa, boleh tidak. Ada jarak tertentu, di mana di dalam fikih disebutkan jaraknya minimal 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Ini banyak perbedaan pendapat, mulai dari yang jaraknya minimal 80 sampai 90. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian bisa mengambil jarak 83 km, minimal 83 km menurut banyak ulama seperti itu. Jadi harus diukur dulu nih. Tapi bukan berarti nanti sampai Bogor misalnya hanya 70 kilo kemudian dia muter dulu. Nah, itu tidak boleh. Maka hukum itu bukan untuk dipermainkan ya. Berarti memang betul jaraknya sekian. Nah, mungkin itu untuk definisi musafir. Berarti kalau misalnya Jakarta ke Bogor itu, kemarin sih saya itu nggak nyampe 70 Bu, tapi saya udah keburu nggak puasa. Memang saya itu pernah dari sini ke Taman Safari. Nah, Taman Safari itu belum mencapai masafatul qasar, belum mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Nah, jadi harus melakukan sholat sempurna. Kalau dia kondisinya berpuasa, ya harus berpuasa gitu. Iya. Jadi patokannya sholat ya Bu? Kalau sholat itu udah boleh dikodok, berarti puasanya udah boleh. Patokannya adalah jarak. Jarak itu yang menyebabkan dia dapat rukhsah. Dari segi sholat berarti dia boleh mengqasar. Rukhsah dari segi puasa dia boleh tidak puasa tapi mengganti di hari lain seperti itu. Udah. Tuh kan. Bagaimana? Kemarin itu ya kata orang-orang boleh Bu, judulnya kan musafir Bu. Oke. Gitu, jadi saya mikirnya oh ya gak apa-apa lah, Jakarta, Bogor jauh. Nah, jadi sekarang definisi musafir oleh orang awam dengan definisi musafir yang bisa mendatangkan rukhsah tadi menurut ulama fikih itu apa dibedakan tentu. Begitu. Tapi Bu, kalau misalnya nih Bu, kalau misalnya kerjanya kayak yang berat-berat gitu, itu boleh juga Bu. Soalnya saya kemarin melihat Bu, menurut saya sih sepertinya orang bapak-bapak kuli itu seorang muslim, tapi kan dia nggak puasa Bu. Itu emang boleh? Nah, kalau untuk pekerja
meskipun mau ringan mau berat, tidak ada uzur yang menyebutkan bahwa bekerja berat itu menyebabkan mendapatkan rukhsah seperti itu. Tapi kalau kondisi pekerjaan yang berat itu bisa mengancam atau mendatangkan sesuatu yang lebih buruk, mengancam jiwanya, misalnya kalau dia sedang berpuasa, maka itu tadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqah, sesuatu yang memberatkan, itu bisa menghilangkan kesulitan. Nah, seperti itu. Jadi alasannya bukan karena dia masyaqqah sebagai pekerja kemudian boleh tidak berpuasa, meskipun sama-sama mengganti, tapi alasannya kalau mendatangkan sesuatu yang lebih buruk atau mengancam jika dia memaksa untuk berpuasa, maka itu yang menjadi alasan, bukan sebagai uzur uzur puasa, salah satu alasan uzur untuk tidak berpuasa. Itu. Kan tadi Ibu udah bilang nih, katanya musafir itu ditentukan oleh jarak. Kira-kira kenapa ya Bu nggak ditentukan dari labelnya aja? Kalau emang orang itu musafir berarti dia boleh untuk tidak berpuasa. Label bagaimana maksudnya? Ditentukan kalau dia dalam perjalanan berarti dia boleh untuk tidak berpuasa. Jadi bukan ditentukan dari jarak dia kemananya. Oh, dia seorang Musafir. yang penting dia Yang penting dia bepergian. bepergian. Karena kan judulnya musafir. Musafir, oke. Nah, tidak bisa seperti itu karena tadi dasarnya nanti kalian dari sini kemudian ke Ciputat misalnya boleh mengqashar sholat. Nah, tidak bisa seperti itu karena ada alasan kenapa harus jaraknya jauh. Karena jarak jauh itu dalam hadis pernah disebutkan bahwa as-safar itu qit'atun minal azab, setengah dari siksa. Karena apa? Ya karena kesulitan dalam menjalankan syariat itu. Kalau kita perjalanan jauh, bagaimana kita mau misalnya sholat belum wudunya, atau itu kalau perjalanan darat bisa istirahat ya. Kalau perjalanan udara mau istirahat di mana misalnya, kan tidak bisa. Nah, itulah kenapa definisi musafir perlu difahami. Yang dimaksud dalam hukum fikih musafir itu orang yang bagaimana gitu. Nah, itu tadi. Saya tuh mikirnya kalau musafir itu karena ini sih Bu, karena capek. Tapi saya mikir lagi, tapi kan kalau misalnya kita pulang kampung nih Bu, tapi kan kita duduk aja Sebagai penumpang gitu. Tapi dia nggak capek, nggak lelah. Itu berarti masih boleh kan ya buat gak puasa? Karena itu tadi musafir tadi karena dia susah. Iya, itu. Berarti kamu Ya meskipun naik pesawat yang super eksekutif mungkin, nah itu kan tinggal tidur menikmati perjalanan, tetap saja karena jaraknya yang jauh. Kalau kayak gitu berarti boleh tayamum ya? Nah iya, salah satu keringanan di dalam ibadah yang lain itu kan juga dalam bersuci. Nah kalau nggak ada di dalam perjalanan jauh di pesawat tidak bisa mengambil wudhu, bisa pakai tayamum dalam bersuci. Tayamum itu dia wudhunya kayak air gitu nggak Bu? Kalau kita air kan, saya pernah lihat Bu, teman saya dia tayamum begini-begini Bu, ke mulut. Oh tidak, kalau tayamum beda aturannya, tidak bisa seperti itu. Tayamum hanya anggota tertentu, kayak kepala gitu. wajah, tangan. Kan kita nggak bisa melihat, kalau air itu kan ada wujudnya kan. Kalau pakai debu, ini kan hampir tidak terlihat kan. Tidak bisa kita mengumpulkan pasir di tempat begitu kan. Di pesawat mana ada pasir ya kan. Nah, biasanya pakai debu yang menempel di dinding, di jendela. Nah, seperti itu. Sebagai bahkan tidak terlihat wujudnya ya kan. Jadi ada aturannya sendiri, tidak seperti wudhu dengan air.
gitu. Terus Dan kalau kiblat Bu? nah, kalau kiblat ini ke arah kiblat di kendaraan dia. Nah, kalau itu diberikan keringanan, boleh. Yang penting niat istiqbalul kiblah, mustaqbilal kiblah. Ya. Kan kita nggak bisa, misalnya kita sudah sesuai nih arah kiblat. Kalau zaman sekarang kan udah canggih ya, bisa pakai kompas, jam. Nah, tapi kan kendaraan nggak bisa menghadap ke situ terus. Nanti kalau dia belok, apakah sholatnya ikut belok? Nah, tidak. Jadi itu keringanan juga. Kalau di kendaraan bukan tidak perlu ya, tetap niatnya menghadap kiblat, tapi tidak menghadap kiblat secara paten gitu. Seperti kita sholat kalau di darat biasa, di tempat sholat gitu. Terus kalau kayak gitu harus diganti nggak Bu? Kan kita nggak ngadep kiblat nih pas lagi di kendaraan ya, tapi pas kita udah nyampe di tempat tujuan, apakah kita harus ganti atau udah yang tadi udah sah sholatnya? Nah, kalau itu sholat di kendaraan yang seperti itu kan niatnya adalah lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu sholat. Jadi bagaimanapun keadaannya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, jadi nanti setelah sampai itu diganti seperti itu. Karena lihurmatil waqti. Walaupun kita niatnya kuat Bu, walaupun kita niatnya kuat buat Emang sholat. buat sholat gitu? Nah, iya, ya emang buat sholat. Oh iya sih. Karena tadi sholat cuma lihurmatil waqti doang, bukan Iya. sholat melaksanakan sholat itu. Adaan, iya. Ya, oke. Sama ini mah ya Bu. Jadi ada di surat Al-Baqarah 184 sama 185. Di sini tuh ada yang menganggap dari ayat ini itu kalau orang berpergian berarti dia nggak usah berpuasa. Bukan boleh tidak berpuasa, tapi tidak usah untuk berpuasa. Itu sebenarnya emang dalam ayat ini disebutkan tidak boleh berpuasa. Terus sama ulama dicari gitu. Nah, terkadang dalam satu ayat perbedaan pendapat itu bukan karena mengambil dasar yang berbeda. Satu ayat yang sama dalam memahami pengambilan keputusan hukumnya yang berbeda, cara menyimpulkan hukumnya yang berbeda, metode pengambilan hukumnya yang berbeda. Satu ayat yang sama tadi, betul yang dikatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Nah, jika kalian maksudnya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka hendaknya mengganti di hari yang lain sejumlah dia tidak berpuasa. Tapi dalam ayat itu belum selesai kan? Iya. Ada wa antasumu khairul lakum. Nah, kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, kemudian tadi diperkuat oleh hadis Nabi, ada sahabat, selain cerita tadi, ada sahabat juga yang dia itu dikerumuni oleh sahabat yang lain. Dia sedang berpuasa karena cuaca saking panasnya, tangannya sampai menutupi kepalanya buat melindungi. Kemudian ada Nabi, ditanya, itu kenapa gitu? Ini lagi puasa Nabi, ya, terlalu panas. Ya udah, tidak perlu kalau dalam seperti itu, bahkan berpuasa itu tidak baik baginya gitu. Tidak baik, laisal birru tidak ada kebaikan baginya untuk berpuasa karena kondisinya sangat berat, sampai dikerumuni. Jadi mau berpuasa atau tidak berpuasa, lebih utama yang mana? Terkadang lebih utama yang mana? Lebih utama kalau ada kondisi yang membuat dia ada madorot lah misalnya. Kalau dia nggak ada madorot, nggak ada kesulitan, nggak ada sesuatu yang memberatkan dia, ya lebih baik, lebih utama berpuasa. Gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat dia merasakan keberatan, lebih baik tidak berpuasa. Jadi konsekuensinya sama-sama mengganti di hari lain kan.
Oh, yang tidak berpuasa maksudnya mengganti di hari Hari lain. lain. Begitu. Terus, tadi kan kalau pekerja katanya kalau berat dia tetap harus puasa. Terus kalau misalkan dia jadi pilot, jam terbang dia itu melewati waktu sholat, tapi misalnya dia dari Indonesia ke Singapura, abis itu lanjut lagi ke Thailand. Nah, di Thailand ini dia baru berhenti dan dia misalkan melewatkan 2 waktu sholat. Karena dia sebagai pilot, jadi dia harus tetap ada di situ kan, Bu? Itu apakah dia boleh nanti dijamak setelah dia selesai sampai di Thailand, atau pas dia misalkan sampai di Singapura dia sholat dulu nih, harus menyempatkan waktu sholat, baru pas di Thailand dia mengerjakan sholat yang lainnya lagi, yang satu lagi. Dia melewatkan dua waktu sholat Nah, sampai habis dua-duanya. iya. Misalnya dia berangkat jam Misalnya subuh. Sebelum subuh. Enggak, zuhur sama asar gitu. Oh ya, coba zuhur sama asar berarti. Misalkan berangkat dari misalnya berangkat jam 6. Berarti kan matahari belum terbit kan? Bukan. Misalnya sebelum zuhur. Nah, boleh setengah 12. Jam 11 misalnya. Kemudian Sampai Singapura sejam paling nggak sih Singapura? 1 jam. 1 jam, paling nggak sampai jam 12. Oke, sampai jam 12. Terus lanjut lagi ke Thailand. Thailand tuh berapa jam biasanya? Sebentar juga enggak sih? Iya. Cuma kita carinya yang jauh dari Singapura ke Kanada deh, Bu. Itu kan biasanya kalau kayak gitu dia transit dulu kan, Bu. Itu kalau kayak gitu dia sholatnya harus sholatnya gimana? gimana? Nah, Apalagi kalau jam terbangnya padat gitu. Misalnya dari Singapura dia cuma punya waktu berapa menit doang, habis itu langsung ngejar itu lagi waktu buat terbang. oke. Berarti sholat lihurmatil waktu juga nggak bisa ya, karena dia sebagai pilot ya. Dari hukum fikih belum ada yang maksudnya sampai melewatkan waktu sholat 2 sampai tidak memungkinkan ya, waktu yang sedikit itu sebisa mungkin, karena rukhsah hanya bisa tadi menjamak, tidak ada rukhsah yang lain begitu. Jadi tidak mungkin ditinggalkan, ya kan, seperti itu. Jadi waktu yang sedikit yaitu yang dipakai sebisa mungkin gitu. Meskipun dia kondisinya hanya lihurmatil waktu sama saja kan. Iya. Nah, sebelum dia terbang lagi kan dia posisinya standby di kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi lihurmatil waktunya nggak jalan ya, maksudnya nggak lagi terbang, tetap di kendaraan gitu. Seperti. Terus kemarin juga saya sempat baca-baca di web itu ada yang bilang kalau kita berpergiannya itu sebelum subuh, berarti kita boleh untuk nggak berpuasa, untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kita setelah subuh kita harus berpuasa. Itu benar apa enggak? Nah, memang ada mazhab fikih yang mengatakan kalau kita berangkatnya setelah subuh berarti kita posisinya sedang berpuasa. Nah, itu ada yang mengatakan tidak boleh, harus tetap berpuasa. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh membatalkan. Di dalam kitab fikihnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili memang ada seperti itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh juga tidak berpuasa meskipun berangkatnya setelah fajar. Kondisinya dia berpuasa kan. Nah, ada pendapat yang mengatakan boleh tidak berpuasa. Tidak harus dari malam. Sebenarnya pertanyaan kita selalu tentang musafir gitu sih, Bu. Maksudnya kita kan Ya, sebentar lagi mudik. iya sebentar lagi mudik. Jadi kita mempersiapkan bekal. Ntar biar orang-orang rumah nggak salah lagi. Nih kayak kemarin nih ke Bogor dasar emang. Gimana sih? Jadi
Sebenarnya itu aja sih Bu yang mau kita tanyain ke Ibu. Oke. Kasih banyak Ibu. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, semoga puasanya lancar dan Amin, ya kita Allah. meskipun dalam perjalanan kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan syariat walaupun kita menggunakan rukhsah. Dan menggunakan rukhsah itu juga dalam hadis disebutkan rukhsah itu kalau memang kita mau pakai, mau mengambil dispensasi ya baik gitu. Hasanun katanya. Kalau memang tetap berpuasa ya tidak berdosa seperti itu. Jadi menggunakan lebih baiknya Nah itu tadi lebih baik yang mana tergantung kondisi. Kalau memang kuat nggak ada masalah ya lebih utama berpuasa. Kalau memang berat ya lebih utama daripada terjadi sesuatu misalnya membahayakan lebih baik tidak berpuasa seperti. baik. Gitu aja mungkin ya Bu yang kita tanyain. Oke, Makasih banyak, Ibu. Kasih Ibu. Sama-sama. Lama juga ya.